warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sehat Banua Sabarataan? Semoga selalu diberikan kelimpahan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat siang, salam sehat. Bersama saya Desi Puspita, podcast Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam Bingkai Warna, bincang kesehatan warga Banua. Sobat sehat, di sini kita akan membahas topik yang lagi happening. Topik menarik. Apa ya? PIN polio, Pekan Imunisasi Nasional Polio. Apa sih itu polio dan gejalanya? Bahkan apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyakit polio? Dari tahun 2023 ada PIN polio sudah dilaksanakan. Kemudian tahun 2024 PIN polio juga dilaksanakan. Why? Kalimantan Selatan belum ada data terkonfirmasi polio. Tapi kenapa Kalimantan Selatan juga melaksanakan PIN polio? Ya, sobat sehat, untuk pertanyaan itu kita bisa jawab. Di sini ada narasumber yang berkompeten yang akan menjawab pertanyaan semua sobat sehat Banua Sabarataan. Telah hadir Bapak Abdul Halik, Eskep. Beliau juga selaku Kepala Seksi Surveillance Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat, ya. Alhamdulillah, Bapak. Jadi ini tema kita sangat menarik dan happening tentang PIN polio. Sebelum kita membahas masuk tentang PIN polio, yang ingin saya tanyakan supaya semua pertanyaan sobat sehat Banua Sabarataan terjawab, apa sih itu polio dan gejala serta apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyakit polio tersebut? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Jadi polio ini adalah salah satu penyakit yang sangat menular ya, yang disebabkan oleh virus ya, virus polio. Jadi virus polio itu ada 3 strain tipe, ada 3 strain tipe, tadi ada tipe 1, 2, dan 3. Jadi yang saat ini lagi merebak atau KLB di beberapa provinsi tadi itu adalah strain tipe 2 dan tipe 1. Ya, tipe 1-nya ada di Papua. Nah, tentunya virus polio ini menyerang yang namanya sistem saraf ya, dan dapat menyebabkan kelumpuhan mendadak. Jadi tiba-tiba lumpuh atau terjadi kelemahan pada anggota gerak. Dan dampaknya adalah yang paling berat adalah kecacatan. Dan cacatnya adalah seumur hidup ya. Bahkan kalau dia menyerang otot pernapasan atau saraf pernapasan, maka akan ada kemungkinan bahkan sampai dengan kematian. Ya. Nah, gejalanya untuk penyakit polio ini hampir 90% dari yang terinfeksi itu tidak mengalami gejala atau mengalami gejala ringan saja, seperti contohnya sakit tenggorokan, demam, mual, kemudian kelelahan, sakit kepala, kekakuan di leher ya, kemudian nyeri pada anggota badan dan nyeri perut. Kemudian anak yang terinfeksi virus polio ini biasanya terancam mengalami kelumpuhan ya. Kemudian kelumpuhan bisa terjadi pada waktu 7-21 hari setelah terinfeksi. Apabila ditemukan kasus kelumpuhan mendadak pada anak-anak nih kurang dari 15 tahun, kemudian segera dilaporkan ke Dinas Kesehatan atau ke fasilitas kesehatan khususnya puskesmas, kawan-kawan. Ya, seperti itu. Lumayan mengerikan, bukan lumayan lagi, mengerikan ya, karena bisa menyebabkan cacat permanen apabila terkena penyakit tersebut. Betul. Iya. Misalkan ada gejala gitu, apakah ada cara untuk meminimalisir kecacatan? Karena kalau udah cacat permanen udah nggak bisa disembuhkan sama sekali. Ya. Jadi kalau untuk meminimalisir sebenarnya kan kita ada yang namanya kegiatan surveillance akut placid paralysis ya, AEP, akut placid paralysis di Provinsi Kalimantan Selatan, dan itu dilakukan di semua pasienkes baik itu puskesmas maupun rumah sakit. Jadi kita memonitor atau melakukan pengamatan terhadap anak-anak yang tadi usianya kurang dari 15 tahun yang tiba-tiba lumpuh atau menderita kelemahan pada anggota tungkainya atau anggota geraknya. Nah, itu nanti dilaporkan. Selama dia bukan karena ruda paksa, jatuh gitu ya, kelemahannya tadi atau kelumpuhannya tadi, maka kita akan mengambil spesimen tinjanya.
fesesnya. Nah, kemudian kita mengambil spesimen tinja atau feses tadi, kemudian kita kirimkan ke laboratorium nasional untuk dilakukan pemeriksaan. Apakah ini polio atau bukan? Nah, kemudian tentunya kalau itu cepat dilakukan, kemudian cepat dilakukan pengobatan, mudah-mudahan tidak akan sampai kecacatan ya. Karena tadi keterlambatan tentunya akan menjadikan tambah berat penyakitnya. Kalau berdasarkan dari data Kementerian Kesehatan kan, yang ada KLB itu Jawa Timur, Papua salah satunya, dan Kalimantan Selatan itu bahkan tidak ada ya. Pertanyaannya itu adalah situasi penyakit polio sendiri di Kalimantan Selatan itu seperti apa, Pak? Betul. Kenapa PIN polio itu juga dilaksanakan di Kalimantan Selatan? Betul. Jadi kenapa perlu dilakukan pelaksanaan PIN di Kalsel ya? Jadi sejak bulan Desember 2023 tadi seperti yang disampaikan itu telah ditemukan kasus polio di 7 provinsi ya. 7 provinsi itu kemudian terdapat 32 provinsi dan 399 kabupaten kota yang memiliki risiko tinggi polio. Kenapa jadi memiliki risiko tinggi polio? Karena cakupan imunisasi polionya tidak mencapai target, atau dalam kumulatif beberapa tahun itu ada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi polio sehingga terakumulasi dan pada saat penilaian asesmen dia masuk kategori risiko tinggi. Nah, jadi bukan cuman yang provinsi yang terjadi KLB, tapi provinsi-provinsi yang punya risiko tinggi tadi karena anak-anaknya banyak yang belum mendapatkan imunisasi, dia juga perlu dilakukan penguatan atau yang namanya suplemen imunisasi activity yang diberikan atau pemberian imunisasi polio atau yang disebut dengan PIN kepada sasaran tadi. Oh gitu. Jadi kalau misalkan risiko tinggi untuk yang bisa terkena polio itu ada kisaran umur nggak, atau siapa aja bisa terkena polio? Gimana Pak? Jadi kisarannya tadi ada, biasanya dia menyerang adalah anak usia 0 sampai dengan 15 tahun. Nah itu, karena surveillance kita juga mengamati di kisaran usia itu. Ya. Ini ada pertanyaan juga dari Sobat Sehat Banua ya. Bagaimana bila belum pernah imunisasi sama sekali? Itu gimana Pak? Apakah mendapatkan PIN polio dulu? Maksudnya apakah mendapatkan imunisasi polio lengkap dulu baru bisa mendapatkan PIN polio? Atau gimana ini? Jadi anak-anak yang belum pernah mendapatkan imunisasi sama sekali tentunya mereka harus mendapatkan imunisasi ya. Karena yang namanya imunisasi itu adalah hak mereka sebenarnya. Jadi mereka tentu harus dilengkapi imunisasinya, tetapi pada saat bersamaan dengan PIN polio, maka yang didahulukan adalah PIN polionya. Karena apa? PIN polio ini dilakukan adalah dalam rangka merespon kejadian luar biasa tadi kan, kejadian luar biasa KLB penyakit polio tadi kan. Nah, jadi tentunya PIN polionya didahulukan, kemudian vaksin-vaksin lainnya atau imunisasi-imunisasi lainnya itu tentu juga harus diberikan setelahnya. Nah, seperti itu. Kalau misalkan anak tersebut imunisasinya udah lengkap polionya, perlu nggak PIN polio lagi? Maksudnya mengikuti program tersebut? Jadi tetap. Tetap karena ya? Yang namanya respon KLB tadi atau pemberian imunisasi dalam rangka outbreak respon imunisasi tadi itu dia tidak memandang status imunisasi siapapun. Jadi selama dia menjadi sasaran, karena sasaran polio ini kan adalah anak usia 0 sampai dengan 7 tahun yang untuk di Kalsel ya. 7 tahun itu dalam artian sebelum dia berusia 8 tahun. Sebelum dia berusia 8 tahun. Jadi walaupun dia sudah lengkap imunisasinya, dia tetap diberikan vaksin polio NOPP2 ini. Karena gini, dari tahun 2017 anak-anak di Kalsel itu dia hanya mendapatkan vaksin polio yang diteteskan itu hanya tipe 1 dan 3. Tipe 1 dan 3. Nah, tipe 2-nya mereka tidak mendapatkan yang ditetes, tapi diberikan disuntikan. Jadi ada polio yang disuntikan atau yang disebut dengan IVV. Kemudian ada polio yang ditetes yang disebut dengan BOVV. Nah,
mulai 2017 sampai ke 2023 cakupan imunisasi polio yang disuntikan itu tidak terlalu tinggi. Jadi anak-anak di Kalsel juga banyak yang belum mendapatkan perlindungan strain tipe 2 tadi. Nah, yang saat ini diberikan kepada anak-anak kita dalam pelaksanaan PIN ini adalah yang tipe 2-nya, perlindungan polio yang tipe 2-nya. Nah, jadi semua anak-anak tadi itu tetap harus diberikan itu untuk memberikan perlindungan terhadap penyakit polio tipe 2. Seperti itu. Oke, pemberiannya dalam bentuk suntik atau tetes ini? Kalau tipe 2? Diberikan dalam bentuk tetes. Jadi diberikan 2 tetes dan dia tetesannya manis. Oke, berarti anak-anak relatif senang. Betul. Ada pertanyaan dari Sobat Banua juga. Efek samping dari imunisasi polio, karena itu merupakan kekhawatiran para bunda-bunda dan ayah apabila takut nanti anaknya panas atau demam kayak gitu. Terus juga ada pertanyaan juga, itu misalkan anak tersebut sakit demam, apakah harus atau tetap ikut program PIN polio? Itu gimana? Jadi yang pertama, kalau misalnya anaknya lagi sakit ya, lagi sakit, tentunya imunisasinya ditunda. Kita nggak memberikan imunisasi pada anak yang sakit, tapi yang diberikan imunisasi adalah anak yang sehat. Jadi kemudian apakah ada efek samping? Ya, kalau dalam imunisasi PIN polio atau imunisasi rutin yang diberikan di puskesmas terkait dengan polio juga, yang polio juga, itu relatif sangat aman sekali. Ya, relatif sangat aman. Karena apa? Vaksin polio yang diberikan tadi dalam bentuk tetes tadi itu diberikan bahkan jutaan dosis di seluruh Indonesia, dan terbukti tidak ada masalah, ya kan? Nah, memang ada beberapa jenis vaksin yang ada risiko munculnya demam. Misalnya vaksin DPT HB/HIB, yang di dalam vaksin itu ada beberapa antigen yang setelah diberikan mungkin akan memunculkan risiko panas. Tapi tidak mesti juga setelah disuntik itu panas, nggak juga sebenarnya. Cuman ada risiko panas di situ. Tapi teman-teman di puskesmas biasanya sudah tahu. Ini nanti juga dikasih tahu semua ke orang tuanya. Nanti kalau misalnya panas, nanti kasih obat penurun panas. Jadi nggak ada masalah sebenarnya dengan itu. Cuman kadang masyarakat ketakutan. Ketakutan, ini demam, nanti timbul panas, nanti repot. Padahal jujur aja nih, kalau kita bicara cost efektifnya, panas diakibatkan imunisasi tadi itu lebih ringan daripada dia panas terpapar dengan bibit penyakit yang sebenarnya atau yang liar gitu ya. Jadi kalau panas dengan imunisasi tadi, setelah 1 hari diberikan imunisasi misalnya, dia diberikan obat 1 hari, 2 hari udah selesai panasnya. Tapi kalau dia terpapar dengan bibit penyakit yang liar, maka tentunya banyak energi yang harus dikeluarkan orang tua untuk mengobatin. Jadi bisa aja 1 minggu, bisa lebih dari 1 minggu gitu kan, belum lagi biaya pengobatannya, ya kan? Nah, tentu itu menjadi lebih berat. Jadi imunisasi itu sangat-sangat cost efektif. Jadi istilahnya lebih ringan lah. Yang namanya mencegah itu tentu lebih baik daripada mengobati. Betul sekali. Ya. Sobat Sehat, di sini juga udah dijelaskan bahwa polio itu dapat menyebabkan kecacatan permanen, dan cara pencegahannya hanya dengan imunisasi polio. Dengan cukup 2 tetes manis, itu udah bisa mencegah anak-anak bunda sekalian dari kecacatan permanen. Berikutnya ada juga pertanyaan, misalkan batuk pilek pun apakah bisa diimunisasi PIN polio? Kalau misalkan demam itu ditunda. Kalau batuk batuk pilek tanpa demam, apakah ditunda juga atau it's okay, nggak apa-apa kita teteskan gitu? Gimana Pak? Ya, kalau sesuai literatur batuk pilek tanpa demam boleh diberikan. Tapi kalau anaknya demam ya kita tunda aja imunisasinya. Ada penundaan, kemudian anak yang belum ikut program PIN polio karena dia demam, terjadi penundaan. Kapan lagi dia dapat, atau setelah penundaan itu ya sudah dia mendapatkan polionya gimana? Ya, setelah dia sembuh, karena proses nanti pelaksanaan PIN polio ini kan sebenarnya dimulai tanggal 23 Juli ya. 23 Juli nanti sampai dengan 29 Juli pelaksanaan untuk dosis pertama.
Kemudian setelah itu mulai tanggal 1 sampai tanggal 6 kalau nggak salah itu akan ada sweeping untuk dosis yang pertama tadi. Jadi yang belum dapat di dosis pertama dia akan dikejar, melalui sweeping itu. Ya, di sweeping tadi mengejar sasaran tadi itu untuk diberikan imunisasi lagi. Yang tertunda tadi yang karena sakit tadi. Nah setelah itu 2 minggu dari dosis pertama tadi atau setelah dosis yang sweeping yang diberikan tadi itu akan diberikan lagi dosis yang kedua. Gitu, yang kedua. Nah nanti akan ada jeda lagi setelah pemberian dosis kedua 1 minggu. 1 minggu ke depannya adalah mengejar lagi anak-anak yang belum mendapatkan dosis yang nomor 2 tadi, dosis yang kedua tadi itu. Nah setelah itu baru selesai. Mudah-mudahan nanti cakupan imunisasi kita di Provinsi Kalimantan Selatan bisa mencapai target sesuai dengan waktu yang kita tetapkan. Target Kalimantan Selatan berapa Pak? 95%. Nah, harapannya 100% semuanya dapat diberikan perlindungan kan. Oke, Sobat Sehat, untuk mensukseskan ini ajaklah anak-anak untuk melaksanakan PIN polio. Jadi sasaran kita terpenuhi, Kalimantan Selatan juga bisa bebas polio. Pertanyaan selanjutnya Bapak yang terakhir ini mungkin di mana masyarakat atau Sobat Sehat Banua Sabarataan bisa mendapatkan imunisasi polio? Jadi imunisasi polio ini atau Pekan Imunisasi Nasional Polio ini nanti pelaksanaannya adalah di semua Pasyankes ya. Jadi ada di puskesmas, posyandu, sekolah, ya kan, sekolah PAUD, TK, SDMI, pesantren yang sederajat ya. Kemudian ada pos imunisasi lainnya yang memang nanti dibikin oleh teman-teman, bahkan mungkin nanti ada yang bikin pos di mall misalnya ya, atau di terminal atau di mana aja, terserah mereka di mana sasaran-sasarannya berkumpul seperti itu. Nanti mereka akan menyiapkan pos-pos itu ya. Biasanya pertanyaan masyarakat atau ibu-ibu ya, ini PIN polionya gratis atau berbayar Pak? Gratis. Ini udah disiapin pemerintah, vaksinnya sudah dibelikan untuk semua ya. Jadi ini gratis. Jadi samalah dengan imunisasi rutin ya, tidak ada yang berbayar. Oh, tidak ada yang berbayar. Sobat Sehat Banua, kita bisa mendengar secara langsung dari Bapak Alek bahwa imunisasi polio diberikan secara gratis, perlindungannya untuk anak-anak kita bebas dari cacat permanen. Kenapa tidak kita membawa anak-anak kita dan sukseskan PIN polio? Pesan kunci yang bisa Bapak berikan dalam PIN polio Kalimantan Selatan di tahun 2024 apa Bapak? Silakan. Saya menghimbau ya kepada ini biasanya yang agak menolak karena kadang ada penolakan dari nenek, kakek. Betul. karena takut anaknya panas dan lain-lain. Jadi kami menghimbau kepada nenek, kakek, ayah, bunda, ayo kita sukseskan imunisasi polio, Pekan Imunisasi Polio di Kalimantan Selatan dan imunisasi rutin ya. Karena kalau Pekan Imunisasi Polionya aja yang sukses tapi imunisasi rutin kita nggak sukses, maka itu nanti ke depan akan ada lagi imunisasi tambahan seperti ini. Jadi mari kita memutuskan rantai penularan polio atau penyakit polio ini dan meningkatkan imunitas buah hati kita tercinta dari ancaman penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, termasuk penyakit polio di Indonesia dan di Banua tercinta kita. Itu seperti itu. Oke, terima kasih Pak Alek untuk informasi berharganya di topik menarik kita kali ini, PIN polio, Pekan Imunisasi Polio. Sekian dari saya di Bingka Warna, Bincang Kesehatan Warga Banua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.